Oke, baik. Kembali lagi ke channel Andri Firmansyah. Kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya model bisnis dropshipping. Nah, mungkin teman-teman pebisnis, baik itu bisnis pemula maupun bisnis yang sudah berjalan, tentu sangat paham bahwa di dalam sebuah bisnis atau di dalam membangun sebuah bisnis, kita memerlukan modal. Nah, modal apa sih? Nah, modal tidak hanya sebatas uang atau materi, modal tapi bisa juga berupa energi dan juga waktu. Dan tentu teman-teman jika memiliki modal berupa materi, pasti teman-teman bisa menggunakan materi tersebut untuk biaya produksi, biaya pembelian mesin, atau lain-lainnya. Tapi bagaimana jika memang tidak memiliki modal materi gitu ya? Apa yang teman-teman lakukan adalah memanfaatkan energi dan waktu dan jaringan yang teman-teman miliki. Nah, salah satu model bisnis yang paling cocok digunakan ketika teman-teman hanya memiliki energi, modal, dan waktu, begitu ya, itu adalah model bisnis dropshipping. Model bisnis dropshipping apa sih? Nah, model bisnis dropshipping adalah kita menjual produk ya dengan menggunakan resource atau menggunakan produk yang orang lain punya tanpa menggunakan modal dari kita sendiri gitu. Contohnya apa? Contohnya yang saya lakukan di dunia fashion muslim gitu ya. Saya itu mencari supplier-supplier yang bisa menggunakan model bisnis dropshipping. Nah, jika memang sudah ada model-model bisnis dropshipping, maka yang teman-teman sangat mudah dilakukan adalah memastikan produk yang teman-teman inginkan jual. Yang kedua adalah memastikan hanya mengambil gambar-gambar yang dibutuhkan saja untuk menjualnya. Jadi yang pertama, yang penting untuk dilakukan adalah teman-teman bisa mencari resource atau supplier yang paling cocok dengan kategori produk yang teman-teman inginkan. Yang kedua adalah pastikan ketika teman-teman mendapatkan supplier, apakah supplier itu bisa menggunakan pola model bisnis dropshipping atau tidak. Yang ketiga adalah teman-teman silakan coba cek apakah di supplier atau memang produksi itu memiliki materi-materi yang bisa digunakan untuk nanti berjualan. Contohnya apa? Misalkan produk fashion muslimah ada supplier yang memang memiliki materi poster yang bagus. Nah, gunakan saja materi poster itu lalu kita jual di media sosial yang lain. Yang keempat adalah gunakan media sosial yang dengan berbagai macam variasi dan cross-kan. Contohnya apa? Contohnya teman-teman cari supplier yang ada di marketplace. Lalu teman-teman jual di Facebook Marketplace. Atau teman-teman cari supplier yang ada di Instagram. Teman-teman bisa jual di marketplace gitu ya. Jadi saya sarankan jika teman-teman mau memulai dropship, teman-teman harus meng-cross-kan platform media sosial yang paling tepat. Karena apa? Nanti kita akan cari kira-kira market mana yang paling cocok dengan produknya gitu ya. Ya, dan setiap marketplace, setiap platform itu pasti akan berbeda-beda target market dan juga algoritma dari market itu sendiri. Jadi jangan khawatir. Misalkan teman-teman nanti searching di Google gitu ya. Bisnis muslim membuka dropship. Lalu hubungi, setelah dihubungi baru nanti coba pastikan ke suppliernya apakah bisa atau tidak dropshipnya. Jika bisa, baik kira-kira nanti dapat harganya berapa, lalu coba tanya kira-kira ada materi posternya tidak gitu ya. Jika sudah ada ya sudah, mudah sekali, kirim saja ke platform yang cross yang lain gitu ya. Nah, nanti di situ enaknya dropship adalah teman-teman tidak perlu menggunakan modal uang. Sehingga ketika konsumen membeli kepada kita, uang itu langsung disampaikan ke konsumen, ke supplier yang akan mengirimkan barang. Nah, nanti pengirimannya tidak pastinya menggunakan nama kita dan toko kita. Dan itu sampaikan kepada suppliernya. Jadi sangat mudah gitu ya. Jadi ketika teman-teman berbisnis dropship, yang pasti teman-teman harus membangun jaringan yang sangat luas ke platform-platform yang memang masih banyak potensi marketnya gitu ya.
Jadi saya sarankan teman-teman bisa mencoba dropship itu dengan seminimalis mungkin. Cari saja dulu produk-produk yang memang mungkin harganya tidak terlalu mahal. Nah, di dalam memilih harga itu pastikan teman-teman juga harus sesuai dengan platform media sosialnya, begitu ya. Dan mungkin teman-teman sudah tahu bahwa di marketplace biasanya itu harga-harganya memang bersaing sangat ketat, harganya kompetitif. Jadi kalau teman-teman ingin atau menginginkan harga yang mungkin agak lebih tinggi, mungkin saya sarankan di platform media sosial Instagram begitu ya. Tapi jika memang teman-teman ingin gitu ya, memiliki high demand, itu pastikan teman-teman juga memang harus membuat sebuah brand yang baik dari produk teman-teman itu sendiri gitu ya. Jadi apa tadi? Pertama, cari supplier yang memang ingin membuka dropshipnya. Terus yang kedua adalah cari produk-produk yang memang cocok dengan kategori marketnya. Yang ketiga, cari platform yang paling cocok dengan produk tersebut begitu ya. Dan seperti itu gitu. Jadi saya sarankan, itu salah satunya. Jadi saya sarankan teman-teman bisa mencoba ketika membangun bisnis dari dropship dulu. Jangan mengeluarkan modal begitu besar. Karena ketika teman-teman coba dropship, nanti teman-teman akan melakukan namanya test and running gitu ya. Jadi misalkan di kategori fashion muslimah itu ada 3 produk. Nah, teman-teman coba dibuat dropship 3 produk itu ke beberapa market. Nanti kita lihat market mana yang paling cocok gitu ya. Atau misalkan teman-teman paling sulit, misalkan sulit nih menggunakan platform, ya mudah saja teman-teman bisa menggunakan media marketing secara organik, bisa melalui WhatsApp, status WA gitu ya, atau melalui status IG yang ya pastinya itu IG itu tidak berbayar gitu ya, atau mungkin status di Facebook dan lain-lain. Jadi pastikan teman-teman menggunakan resource yang paling mudah dan terkontrol ya. Di dropship itu tidak terlalu sulit gitu. Nah, itulah yang teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman memulai bisnis dengan menggunakan model bisnis dropship ya. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan materi yang lain, jangan lupa subscribe dan juga nanti tonton video YouTube saya selanjutnya. Terima kasih, salam hebat.